Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan informasi yang salah satu info yang rekan-rekan honorer tunggu, yaitu berkaitan dengan kapan peraturan pemerintah P3K yang merupakan turunan dari Undang-Undang ASN baru diterbitkan. Nah, di sini kita mendapatkan bocoran yang langsung disampaikan oleh Menpan RB. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Baik, langsung saja Bapak Ibu terkait dengan kapan PP yang tentunya untuk penataan tenaga non-ASN yang akan dijadikan P3K paruh waktu atau penuh waktu yang merupakan turunan Undang-Undang ASN yang selanjutnya ditunggu-tunggu oleh para honorer kapan diterbitkan. Nah, di sini kita mendapatkan beritanya Bapak Ibu bahwasanya untuk kapan PP P3K turunan Undang-Undang ASN baru diterbitkan, di sini Menteri Anas kasih bocoran. Yang mana Undang-Undang ASN yang baru sudah disahkan DPR RI pada 3 Oktober 2023 yang lalu, banyak honorer maupun ASN P3K itu bertanya-tanya kapan peraturan pemerintah atau PP turunan ASN atau Undang-Undang ASN baru diterbitkan. Nah, mereka tidak sabar menunggu PP P3K yang mengatur tentang P3K paruh waktu dan penuh waktu. Nah, juga tentunya berkaitan dengan kriteria siapa saja yang masuk dan jabatan mana diklasifikasikan ke P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Nah, sebaliknya, untuk kalangan honorer yang sudah dilantik P3K, penasaran apakah mereka mendapatkan pensiun atau tidak. Karena kalau kita dengarkan pada saat pengesahan RUU ASN, pada saat rapat paripurna kemarin itu disampaikan bahwasanya untuk P3K juga akan mendapatkan jaminan pensiun Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini juga disampaikan begitu juga bagaimana dengan kontrak kerja, apakah masih ada atau tidak dan jenjang karirnya seperti apa. Nah, merespon hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Pak Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah akan menerbitkan PP atau peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN baru yang mengatur tentang P3K paruh waktu maupun penuh waktu itu pada akhir 2023 Bapak Ibu. Ya, di sini sudah disampaikan akhir 2023. Nah, di sini dijelaskan insya Allah 3 bulan lagi PP-nya akan diterbitkan. Kata Menteri Anas menjawab GPNN.com Minggu 8 Oktober 2023. Selanjutnya, dia optimis PP turunan Undang-Undang ASN baru ini akan segera diselesaikan karena sudah dibahas sejak pembahasan RUU ASN. Hal senada disampaikan Sekretaris Kemenpan RB Bu Rini Widiantini, sejumlah aturan turunan Undang-Undang ASN akan ditetapkan 3 bulan lagi. Tahun ini kok ditetapkan PP-nya, kan sudah dibahas juga ucapnya. Nah, lebih lanjut dikatakan Menteri Anas, seluruh honorer bisa bekerja dengan tenang sembari menunggu PP P3K terbaru. Dia menegaskan, dengan pengaturan terbaru ini, honorer akan diselesaikan melalui pengangkatan P3K penuh waktu dan paruh waktu, walaupun tidak menutup kemungkinan menjadi PNS dengan catatan memenuhi kriteria sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tentunya ini menjadi kabar baik untuk rekan-rekan honorer sekalian yang tentunya menunggu berkaitan dengan aturan turunan Undang-Undang ASN yang baru, yaitu peraturan pemerintah yang mengatur terkait nanti tentang kriteria ataupun untuk pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu ataupun paruh waktu. Dan di sini kabar baiknya juga rekan-rekan semua bahwasanya Menpan RB juga menyampaikan itu tidak menutup kemungkinan juga ya honorer juga akan menjadi PNS nantinya, karena di sini disampaikan langsung dari hasil pertanyaan disampaikan oleh media jpn.com. Dan di sini tapi yang untuk pengangkatan menjadi PNS ini itu dengan catatan memenuhi kriteria sesuai aturan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, seperti itu Bapak Ibu.
Nah, kemudian di sini juga kita mendapatkan berita berkaitan dengan untuk P3K part-time jenis ASN Menjambi honor seluruh bidang siap-siap saja, yaitu setelah RUU ASN disahkan menjadi undang-undang pada 3 Oktober 2023, jutaan honorer masih harus menanti kepastian apakah akan masuk daftar calon P3K part-time atau masuk gerbong jadi P3K full-time. Nah, masih menunggu kepastian itu tidak sebentar, lantaran penyusunan PP turunan Undang-Undang ASN akan mengatur mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K yang diperkirakan butuh waktu sekitar 6 bulan. Namun tadi kita sudah mendapatkan jawabannya Bapak Ibu ya, bahwasanya PP ini akan diterbitkan lebih kurang 3 bulan lagi atau di akhir tahun 2023 seperti itu. Nah, di PP Manajemen SN turunan Undang-Undang SN 2023 itulah nantinya diatur kriteria honorer yang akan diangkat menjadi P3K, P3K part-time, bahkan mungkin jadi PNS. Nah, pengklasteran honorer tersebut sudah tentu berkaitan erat dengan pendapat yang bakal diterima. Berapa gaji P3K part-time ataupun P3K paruh waktu atau penuh waktu Bapak Ibu ya. Nah, seberapa tebal atau tipis beda gaji P3K paruh waktu dengan P3K full-time, memang terbitnya Undang-Undang SN 2023 menjadi berkah bagi honorer. Lantaran sudah ada jaminan tidak akan terkena PHK massal per 28 November 2023. Nah, mereka dipastikan masih bekerja sebagai honorer sebelum berubah status menjadi ASN dengan tenggat waktu Desember 2024. Meski bersyukur tidak terkena PHK, sudah tentu para honorer berharap mendapatkan penghasilan lebih besar saat berstatus ASN dibanding yang diterima selama ini. Tentunya seperti itu Bapak Ibu ya, berkaitan dengan kesejahteraan untuk rekan-rekan sekalian. Baik, itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua terkait dengan kapan PP P3K turunan Undang-Undang ASN yang baru ini terbitkan. Setidaknya kita menunggu lagi Bapak Ibu lebih kurang itu 3 bulan atau di akhir tahun 2023 sudah diterbitkan oleh pemerintah, yaitu PP terbaru yang merupakan turunan dari Undang-Undang ASN yang mengatur nanti kriteria ataupun mekanisme pengangkatan bagi rekan-rekan honorer, apakah nanti diangkat menjadi P3K part-time atau P3K full-time. Dan begitu juga dengan nominal gaji tentunya yang akan didapatkan rekan-rekan sekalian nanti ketika diangkat menjadi P3K part-time atau P3K full-time Bapak Ibu. Baik, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.